Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Karungkit Sebayang Karamakassar, Dr. Masudi, juga rekan-rekan tenaga medis yang semuanya kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Allah pertemukan kita untuk mengenang sosok luar biasa yang pernah hadir di permukaan bumi ini. Sosok yang disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik, ada inspirasi yang luar biasa. Rasulullah SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan teladan bagi setiap kita. Tentu setiap kita mengaku mencintai Rasulullah SAW. Hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah mengenal apa yang dicintainya, mengenal kehidupan orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Rasulullah SAW sementara kita tidak mengenal dengan baik siapa itu Rasulullah SAW. Dahulu para sahabat dididik dengan dua kurikulum utama. Kata beliau, kunna nu'allamul maghaziya Rasul kama nu'allamu suratun minal Qur'an. Kami dulu dididik oleh guru-guru kami itu dengan dua hal, yaitu Al-Quran dan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah sebagai seorang menantu, seorang mertua, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Semuanya komplit ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Sehingga tidak salah seorang peneliti, penulis non-muslim Michael H. Hart menuliskan tentang tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau meletakkan baginda Muhammad SAW sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh di dunia. Padahal kehidupan beliau yang sederhana, kehidupan beliau yang jauh dari materi, yang sangat lapang, tetapi dengan ajaran akhlakul karimah yang sampai saat sekarang ini kita terapkan, kita teladankan, maka inilah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang singkat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tipe-tipe akhlak Rasulullah SAW yang mungkin bagus kita jadikan sebagai inspirasi. Yang paling pertama, akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya. Keluarga kita lah yang paling pertama harus mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita. Sebelum akhlak kita dengan teman sekantor, sebelum akhlak kita dengan teman sejawat, seharusnya yang paling pertama menerima dan merasakan akhlak kita adalah keluarga kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik, kata Rasulullah SAW, di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan sayalah, kata Rasulullah SAW, yang paling baik terhadap keluarga. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita di kantor,
Kalau kita di luar rumah, cenderung kita akan menampakkan sisi-sisi terbaik kita. Adapun sisi-sisi kekurangan kita cenderung untuk selalu kita tutupi. Sehingga yang orang tahu adalah baiknya saja kita. Yang tahu betul persis bagaimana kualitas pribadi kita, bagaimana akhlak kita adalah keluarga kita, istri kita, anak kita. Itulah nilai kita yang sesungguhnya. Itulah akhlak kita yang sesungguhnya. Kalau kita ingin mengukur diri kita yang sesungguhnya, siapa sebenarnya diri saya ini, bagaimana kualitas pribadi saya, maka tanyakanlah pada istri dan anak-anak kita. Dialah yang paling tahu bagaimana watak kita yang sesungguhnya. Karena kalau di kantor, mereka tidak bisa betul-betul menilai kita dengan objektif. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita sembunyikan. Tetapi dengan keluarga kita, dengan interaksi keseharian, bareng tidurnya dengan keluarga kita, itu akan nampak nilai kita yang sesungguhnya. Makanya kata Rasulullah, kalau ingin kalian lihat kualitas diri kalian, yang terbaik bagi keluarganya, yang terbaik bagi anak dan istrinya. Dan Rasulullah SAW sangat nampak sekali bagaimana kualitas pribadi beliau kepada keluarganya. Seorang peneliti Arab menuliskan bahwa Rasulullah SAW memiliki lebih dari satu orang istri, tetapi tidak ada satupun istri Rasulullah SAW yang pernah minta cerai. Kenapa jamaah sekalian? Karena setiap istri betul-betul merasakan kehadiran suami yang paripurna di dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW meskipun dengan kesibukan beliau, yang tidak akan ada lagi orang yang memiliki otoritas seperti otoritas yang pernah dimiliki oleh Rasulullah. Beliau seorang nabi dan rasul, seorang kepala negara, seorang panglima perang, seorang menteri ekonomi, pemegang kunci Baitul Mal, seorang guru bagi sahabat-sahabatnya dengan aktivitas dan mobilitas yang sangat tinggi, tetapi beliau senantiasa memberikan waktu khusus kepada keluarganya. Beliau memberikan kesempatan untuk quality time, waktu yang berkualitas bersama dengan keluarganya. Makanya keluarga-keluarga Rasulullah SAW betul-betul merasakan kehadiran suami, kehadiran ayah dalam rumah tangga. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Bagaimanapun sibuknya kita di rumah sakit, bagaimanapun sibuknya kita dengan aktivitas keseharian kita di luar rumah, maka berikan porsi perhatian dan waktu untuk keluarga kita. Rasulullah SAW biasanya setelah beliau sholat subuh, di pagi hari setelah beliau berzikir, terbit matahari beliau sholat, beliau datangi istrinya, beliau datangi keluarganya. Beliau kadang-kala bertanya, ada tidak yang bisa dikonsumsi sebagai sarapan? Namun rumah tangga yang luar biasa ini jamaah sekalian, kadang-kala istri Rasulullah itu mengatakan, tidak tersisa apa lagi ya Rasulullah, tidak ada lagi apa-apa, tidak ada yang bisa dipakai untuk sarapan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau hanya menjawab singkat, idan inni shaim. Kalau begitu, saya berpuasa saja hari ini. Sangat sederhana jamaah sekalian menyikapinya, sangat lembut sekali menyikapi rumah tangganya. Bandingkan dengan sebagian kita, kadang-kala semua makanan sudah komplit di depan meja, hanya karena kurang pecok-pecoknya, kurang sambalnya, kita marah-marah. Mana ini pecok-pecoknya, mana ini sambal, padahal sudah komplit. Ada sayurnya, ada lauknya, ada nasinya, tapi biasanya kita masih marah. Ini Rasulullah SAW tidak ada jemaah sekalian. Kadang tidak ada yang bisa dikonsumsi. Tapi lihat jawaban Rasulullah kepada keluarganya. Dan inni shaim. Kalau begitu, saya berpuasa saja. Rasulullah SAW sebagai seorang kakek, pada cucunya Hasan dan Husain, beliau main kuda-kudaan. Rasulullah sebagai kudanya, cucunya naik ke atas. Kata Rasulullah SAW, ni'mal raqib wa fuman. Kalian ini, dua orang ini sebaik-baik penunggang kuda. Lalu kata Rasulullah, ada yang lebih baik dari kalian berdua, yaitu ayah kalian Ali bin Abi Thalib. Ini pendidikan karakter dari Rasulullah SAW. Rasulullah membanggakan orang tua di depan anaknya. Kata Rasulullah kepada cucunya, ini kalian jago,
tapi ada yang lebih jauh dari kalian berdua, yaitu bapakmu. Ini kebalikan yang biasa kita lakukan. Jangan kira kayak bapakmu, nah itu bapakmu butuh sekali. Jangan kira kayak mamamu, itu mamamu dibahasa baru pergi sekolah. Ini sebenarnya menurunkan kebanggaan anak kepada orang tuanya. Saat kebanggaan anak kepada orang tuanya sudah hilang, maka ia akan mencari kebanggaan di luar, dan ini yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW sedini mungkin bagaimana ia menanamkan kebanggaan anak kepada orang tuanya. Orang tuanya bukan manusia sempurna, tidak seperti Nabi, tetapi sejak dini anak harus bangga dengan ayah dan ibunya. Di mana ibunya biasa beraktivitas, di mana biasa bapaknya beraktivitas, ia bangga dengan aktivitas ayah dan ibunya. Datang ke rumah sakit mungkin sesekali ia bawa, ada pengajian sesekali ia bawa, sehingga tertanam di benak anak bahwa aktivitas orang tua saya dulu adalah aktivitas yang mulia. Jangan kita bawa anak kita nanti pergi main domino, sehingga yang nampak di anak kita itu, dulu bapak saya itu pemain domino, bapak saya itu biasanya teman-temannya peminum balok, sehingga itu yang tertanam di anak kita. Harusnya sedini mungkin kita tanamkan pada diri anak-anak kita kebanggaan kepada orang tua. Ini yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana akhlak kita kepada keluarga. Mereka lah keluarga kita yang paling pertama mendapatkan kebaikan dari diri kita sebelum orang lain. Yang kedua, jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu anti baper. Pernah suatu saat beliau berjalan kaki ke kota Taif. Dr. Masudi tahu betul kota Taif, beliau juga pernah bertugas di Saudi. Waktu kami studi di sana, itu jaraknya dari kota Mekah ke kota Taif itu kurang lebih sekitar 100 km. Rasulullah jalan kaki. Rasulullah SAW pergi berdakwah ke sana, ternyata dakwah beliau tidak diterima. Rasulullah SAW bukan cuma ditolak, tapi dilempari batu sampai tubuh mulia beliau berdarah-darah. Keluar dari kota Taif, pulang lagi ke kota Mekah, jaraknya 100 km, kurang lebih 200 km pulang dan perginya. Saat di tengah jalan datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimku bersama dengan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintah apa saja." Kemudian malaikat penjaga gunung ini memberikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dan malaikat ini mengatakan, "Wahai Muhammad, perintahkan apa saja kepadaku. Kalau engkau memerintahkan untuk menimpakan akhsyabain, 2 gunung besar kepada penduduk yang menganiayamu, itulah fa'altu, maka saya akan menunaikan perintah itu." Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Boleh jadi ada nanti dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi berdarah-darah jemaah sekalian. Kalau mau baper, mau sakit hati, maka disitulah tempatnya. Kita tawarkan kebaikan, tapi ditolak, bukan cuma ditolak, malah diberikan tindakan fisik sampai beliau terluka. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan jangan. Boleh jadi kalau bukan mereka nanti anak keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, kalau dahulu Rasulullah SAW ACC permintaan malaikat itu tidak ada lagi yang kita kenal dengan kota Taif. Sekarang dikenal sebagai kota penghafal Quran di Arab Saudi. Kalau musim panas, itu orang-orang berkumpul di sana untuk menghafal Quran. Ini karena bu'dun nazar, visi yang jauh ke depan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bukan sumbu pendek, mudah terbawa oleh perasaan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jengkel. Tetapi Rasulullah SAW di saat kondisi beliau teraniaya, beliau masih sempat tenang berpikir. Pada peristiwa Uhud, beliau kena tebasan pedang 3 kali. Namun beliau memakai baju besi dan helm besi, sehingga cuma rantai itu yang masuk ke dalam leher beliau. Terluka beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Kaifa yaflahul qaum daraba nabiyahu. Ya Allah, bagaimana kaum ini bisa beruntung ia memukul nabinya. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka, berikan hidayah kepada mereka.
fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan hal ini karena tidak tahu saja ya Allah. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan yang seperti ini. Inilah lapang dada yang luar biasa jemaah sekalian. Beliau teraniaya, tetapi yang pertama beliau memaafkan. Karena kata ulama kita mustahil beliau mendoakan kalau tidak memaafkan. Yang kedua beliau memberikan uzur, memberikan alasan kenapa mereka melakukan ini ya Allah, karena faktor ketidaktahuan saja. Yang ketiga bahkan beliau mendoakan. Inilah namanya salamatus sadar, hati yang lapang, dada yang selamat. Pada peristiwa Fathu Makkah, beliau menaklukkan kota Makkah, beliau di atas Ka'bah. Rasulullah bertanya pada pemimpin-pemimpin Quraisy yang dahulu menganiaya beliau. Pernah beliau dulu sholat, beliau sujud, punggungnya dilumuri dengan isi perut-perut, beliau hanya bersabar. Tatkala beliau menaklukkan kota Makkah, beliau bertanya kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, "Fama dhannukum ayyuf'ala bikum?" Kira-kira menurut kalian ini akan diapakan? Kata mereka jamaah sekalian, "Akhi al-karim, ibnu akhi al-karim." Engkau adalah keluarga kami yang baik, putra dari keluarga kami yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, "Idhabu wa antum tulaqa." Bubar kalian, pulang kalian ke rumah kalian masing-masing, karena kalian semuanya sudah dimaafkan. Ini lapang dada yang luar biasa jamaah sekalian. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Kalau kita memaafkan karena gimana lagi tidak ada jalannya, itu biasa. Kita nggak bisa ada jalannya, tapi memaafkan di saat mampu untuk membalas, itu yang luar biasa. Dan itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, anti baper. Tidak seperti kita, karena ada terbukaan informasi, sedikit-sedikit baper. Ada orang buat status, kita lagi yang merasa kayaknya saya disinggung. Padahal statusnya normal-normal saja, umum saja, nggak sebut nama. Tapi gara-gara baperan, kita sama saya lagi disinggung. Ada perbincangan di grup langsung ini jelek. Tolong ya, saya ini jelek. Pas tidak diajak lagi masuk, akhirnya dia japri. Admin itu tolong masukkan kembali. Ini era di mana baper betul-betul merajalela, karena era keterbukaan informasi jamaah sekalian. Perasaan kita yang mendominasi. Nah, ini yang terakhir jamaah sekalian, akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, setiap pagi beliau sebelum beraktivitas melantunkan doa, Allahumma bi rahmatika inni astaghitsuka. Ya Allah, dengan rahmat yang Engkau miliki, saya meminta tolong kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan sekali-kali Engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata sekali. Ini doa rutin Rasulullah setiap pagi sebelum beliau memulai aktivitas, yaitu minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW tidak mau menjalankan tugasnya sekejap mata sekalipun, kata beliau, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sunnah dan inspirasi dari Rasulullah. Jangan lupa untuk memperbanyak doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita berangkat ke kantor, sebelum kita beraktivitas, awali dengan doa ini. Allahumma bi rahmatika astaghitsuka. Ya Allah, dengan rahmat yang Engkau miliki, saya minta tolong kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku ya Allah. Mudahkan segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan saya menghadapi urusanku sendiri meskipun sekejap mata sekalipun. Dua hal ajaran agama kita yang senantiasa perlu dikawinkan, yaitu usaha dan doa. Kita perlu usaha yang maksimal, karena kata ulama kita, mereka yang hanya berusaha tapi tidak berdoa, ini adalah tanda-tanda kesombongan. Tetapi berdoa saja tanpa usaha, ini adalah usaha yang sia-sia. Perlu untuk senantiasa kita kawinkan usaha yang maksimal dan doa yang penuh. Usaha yang maksimal perlu kita bekerja dengan etos kerja yang ada, dengan SOP yang sudah ada.
Sebagaimana kata Umar, innas samaa'a la tumtiru dhahaba, sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Kita harus capek, kita harus berusaha baru ketemu hasilnya. Tidak bisa kita berpangku tangan saja kemudian banyak berdoa. Orang Bugis bilang maeso fitna jadi. Yang kedua jamaah sekalian, usaha kita perlu digandengkan dengan doa. Kita maksimal dalam berusaha, tetapi tidak disertai dengan doa. Bisa jadi usaha kita selesai, bisa jadi usaha kita ada hasilnya, tetapi jauh dari keberkahan. Maka senantiasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita meneladani Rasulullah SAW dalam aktivitas keseharian kita, yaitu banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah maksimal berusaha, sudah maksimal berdoa, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian singkat saja yang sempat kami sampaikan. 3 akhlak yang perlu kita bumikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, akhlak kita terutama kepada keluarga kita. Yang kedua, bagaimana kita tidak sedikit baper atau anti baper dalam keseharian kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan pertolongan dalam setiap aktivitas kita. Kita tutup ceramah saya ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watin ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana arzuqna husnal khatimah, Rabbana urzuqna husnal khatimah, Rabbana urzuqna husnal khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.